Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabarnya? Masih balik lagi di channel Anas Tokusatsu, channel yang biasanya mereview mainan, tapi juga kadang mereview komik terbitan baru atau terbitan yang sudah lama. Oke, kita zoom out dulu handphone kita. Oke guys, apa kabarnya semua? Semoga masih pada sehat-sehat. Oke, let's go. Apa sih? Oke guys, gue akan mereview komik yang baru aja, masih fresh di toko buku Gramedia yang kemarin gue bilang gue beli di mall balik kota Tangerang. Gue beli ini karena gue punya komik yang juga sama pengarangnya si Kazuro Inoue, yaitu si Midori's Day. Dan gambaran gue ya, ini komik tuh sengklek. Maksud sengklek itu, ini ceritanya ekstrim ya. Tidak seperti komik-komik lainnya gitu. Gitu kan. Seperti itu. Oke, langsung aja kita review guys. Ini masih MISB, masih segel, masih fresh, masih kinyis-kinyis. Xiaomi-chan ya. Simpel banget ya. Xiaomi-chan. Udah gitu doang fontnya. Jadi di sini enaknya ya, kalau kita enaknya gitu guys beli komik, ketahuan gitu kadang dia tuh tamatnya berapa buku, 1/5 dan juga 1/5 book gitulah. Jadi dia di Jepangnya tamat 5 buku oleh Kazuro Inoue, dituliskan oleh level komik dewasa. Kenapa dewasa? Mungkin di isinya ada apa sih, kayak ya gitulah, kayak aksi-aksi brutal atau mungkin cerita story yang agak plotnya agak dalam. Dalam maksudnya apa, Kak Yohanes? Kanes. Maksudnya apa, Kak Anas? Oke, itulah maksudnya. Oke. Kita lihat dari gambarnya ini, rambutnya pirang ya. Dan dia twin tail, ada rambut dikepang 2 dan matanya tuh gaya-gaya anime tahun 2000-an. Dia pakai baju sekolah. Ini apa tulisannya gue nggak tahu. Cuman kayak baju-baju orang besar gitu. Dia megang katana, pedang kayu gitu. Enggak katana ya. Terus ya itulah koroknya, malah diliatin. Tampak ininya Xiaomi-chan Kazuro Inoue, ada detail gambar si itunya sama kayak ini. Kita lihat sinopsisnya bentar. Dan ini fix dewasa ya guys. Jadi buat teman-teman mungkin umur 18 tahun ke bawah tidak disarankan untuk membeli komik ini karena sudah diperlihatkan adult komik gak loh, adult komik 18 tahun plus berarti 19 tahun 20 tahun ke atas wajib, maksudnya sesuai untuk membaca komik ini ya, umur 18 tahun ke atasnya gitu. Kita lihat sinopsisnya, nyawa Yakuza ya. Kalian teman-teman tahu nggak yang Yakuza itu? Ya kan? Ya itulah yang geng-geng orang-orang yang berduit dan gitulah, yang pakai tato ya. Kalau nggak salah ada tuh yang sempat viral tuh yang apa sih, yang dame nano yo. Itu Yakuza kan ya. Sotoy. Nyawa Yakuza nomor 1 di Jepang sedang terancam sehingga terpaksa mengubah penampilan. Hasil operasi plastik membuatnya menangis kesal karena tidak hanya kehilangan tato singa di punggung, tapi tak disangka dia harus melupakan jati dirinya sebenarnya. Sang bos Yakuza itu kini berpenampilan siswa SMP. Serius? Dengan nama Xiaomi-chan. Simak komedi Heartful Yakuza generasi baru. Maksudnya gimana? Bos Yakuza berubah jadi anak sekolah? Nggak ngerti. Oke, langsung aja kita akan unboxing teman-teman. Ini dari mana ya? Oke, dari sini. Unboxing komik tuh is the best guys. Kita harus gigit guys. Oke. Agak barbar ya Kak Anas ya. Unboxingnya pakai gigi. Ya habis gimana biar cepat gitu loh. Jangan. Aduh. Nah, sip. Masih nyisa. Yolah, come on. Yeah. Kita unboxing. Lihat guys. Mengkilap. Gila. Kita cium dulu guys kertasnya. Nggak rekomen. Baunya yang enak. Masih enakan bau ini Kobo-chan sama My Name is baunya. Yang ini nggak enak. Oke, siapa suruh cium aroma komik, kan nggak baik kan? Sorry. Oke, kita lihat dari bukan sinopsis, apa sih namanya? Si ininya loh.
Nah ini dia si lembar apanya lah, lembar detail si komiknya. Kalau di Jepang kan namanya Shitei Boryoku Shoujo Shomi-chan. Shoujo itu cewek ya, volume 1 di Jepang oleh Kazuro Inoue tahun 2017, oleh Shogakukan di Indo diterbit sama si Level tahun 2020. Kok nggak ada tulisannya? Kok nggak ada tulisannya? Mana nih? Biasanya ada. Diterbitkan oleh di Indonesia tahun 2021. Mana nih? Wah, lupa kali nih. Oh, intinya ini yang bekerja untuk menerbitkan komik ini. Wah, ini nggak ada tulisin nih. Diterbitkan tahun 2021. Why? Wah, error nih. Oke lah, it's okay. Kita nikmatin aja videonya. Xiaomi-chan. Wish. Xiaomi-chan. Kita lihat gambar berikutnya. Ini ada daftar isi konten. Awal yang memalukan, sekolah yang memalukan, dan dia ada 5 konten. Nah, ini dia. Wow, Yakuza. Oh, apa itu? Kita lihat guys. Lucu ya gambar ya. Wah, ini khas banget nih Midori's Day ini. Wih, bahasa Jepang. Tulisan Jepang. Kayak Jujutsu Kaisen. Oke. Apa itu? Oke, waduh. Oke guys, mohon tunggu. Maksudnya gue minta waktu sebentar untuk gue baca. Biar gue mereview si komik Xiaomi-chan. Sebentar ya guys. Ya oke teman-teman, gue sudah baca satu komik Xiaomi-chan volume 1. Dan sebenarnya ya, sebelum video ini kan kita sudah review si komik Midori's Day atau Midori no Hibi. Dan gue udah sampaikan seberapa randomnya komik ini ya. Dan ini pun random gitu loh. Jadi this is the same thing gitu loh. Jadi gue udah tahu ya selera cerita atau humornya si Inoue Kazuro itu seperti apa. Jadi kekocakannya atau semua formulanya yang dia bikin di Midori's Day ini nggak jauh beda sama yang dibikin si Xiaomi-chan, cuman temanya beda. Kalau di sini kan temanya anak sekolah berandal yang entah bagaimana bisa ada anggota tubuh perempuan ada di tangan kanannya. Nah, kalau ini bercerita ya tentang guys. Jadi si ada bapak-bapak ya yang anggota Yakuza keempat lah, yang waris gitulah. Dan dia itu sedang dicari-cari sama anggota geng Yakuza lainnya, sedang terancam dah. Dan dia membuat sebuah keputusan yang sangat jauh gitu loh. Dia memutuskan untuk merubah penampilan luarnya agar dia tidak dinotis sama si geng-geng Yakuza kalau dia sedang berkeliaran keluar-luar mana gitulah. Jadi tidak ada orang yang akan membunuhnya kalau orang itu tahu kalau dia itu adalah si Xiaomi gitulah. Xiaomi handphone Xiaomi. Ini Xiaomi. Oke, jadi dia itu mengutus seorang dokter operasi kelamin ya, operasi plastik kelamin yang gokil untuk merubah penampilannya agar tidak dikenali oleh geng Yakuza yang tadi sudah gue bilang kan. Tapi perubahan itu terlalu 180 derajat tuh. Jadi dianya sebenarnya kan sosoknya tuh bapak umur berapa lah, 50-an tahun, tapi sama si dokter plastik ini yang rada-rada ya, ini diubah menjadi sesosok anak sekolah gitu loh. Dan begitu pula kawaii lagi kan kalau menurut si komik ini. Dan juga kalau menurut si komik ini tuh si dokter plastiknya ini menggunakan template ya wajah dan hiasan itu seperti ada seorang idol di Jepang kan banyak idol, dan dia misalkan kita tahu misalkan Haruka Jakarta 48. Nah, ini ada orang yang request pengen dioperasi plastik full gitu lah, luar dalam seperti Haruka JKT48. Seperti itulah maksudnya guys. Mungkin teman-teman bisa paham. Oke, langsung aja. Dan juga hari-harinya berjalan, dan walaupun di luarnya dia terlihat kawaii gitu kan, utsukushi gitu kan, cantik, tapi dalamnya tuh bapak-bapak gitu, bapak-bapak Yakuza gitu, yang mana tindakannya tuh sembrono maksudnya kayak main pukul, tendang, injek, wah parah lah, main tebas gitu, padahal dia sosoknya anak sekolahan yang kawaii seperti itu. Dan juga kesehariannya diisi dengan
dia takut kalau ketahuan sama teman-teman sekolahnya, wah kalau gue ini sebenarnya suaranya Yakuza bla 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 bla. Tapi dia juga suka membantu teman-temannya sedang kesulitan, mungkin sedang didesak suatu kondisi yang sulit di mana berurusan sama orang-orang yang berandalan seperti itu, dan juga suka bantuin. Jadi ya itu dia, nggak jauh beda lah sama si Midori's Day, tapi ini udah temanya Yakuza. Jadi kita bisa tahu, oh di dunia Yakuza itu seperti ada kayak gini-gini loh, ada kayak susunan orang-orangnya, terus bagaimana orang-orang itu bisa loyal, bisa setia sama si tuannya itu. Terus yang paling bikin plot twist ya pas gue baca film satu ini, dia bertemu sama anaknya yang mana seumuran gitu, seumuran dari penampilan. Jadi dia lupa kalau dia tuh punya anak. Gila, random sekali guys. Kita lihat guys, dewasa gitu loh. Oke, Xiaomi-chan ya. Oh, gambarnya sih menurut gue ya dari 10 gue kasih 8 guys. Ini tanpa gue ini ya pungkiri, ini gambar bagus. Lihat ada beginian, dan ini nggak disensor. Cuk, sini gitu. Nah ini dia berapa tahun sih umurnya? Mana sih? Nah, itulah tuh udah kayak Osan gitu. Osan itu bawa apa ya? Nah ini loh yang gue baca. Ini kenapa tulisannya dokter ilegal Kurohazama? Tapi gue pernah tahu guys, ada komik jadul Jepang itu kalau nggak salah detektif apa dah. Ini Blackjack ya. Kenapa muncul di komik ini coba? Apakah ada urusan sama mangakanya si Blackjack lah, atau Jack Black lah itulah. Rambutnya hitam putih, tapi ini pakai kacamata ya. Terus dia diubah gitu. Lihat nih, serahkan padaku pria bertangan dewa ini. Dia operasinya yang gawat-gawat guys. Nah akhirnya terbangun. Nah si Bawana kaget loh, kok gue begini penampilannya gitu loh. Lihat kawaii, Sugoku kawaii gitu. Nah udah gitu ya, terus dia sebentar mikir, dia ngecek loh. Jangan-jangan dia ngecek apakah asetnya itu alat vitalnya masih ada atau enggak. Ternyata sudah tidak ada. Nah yone hilang dosio saco. Dia kesel, dia pengen nyari si dokter yang tadi dia operasi, dia pengen langsung dibunuh. Dan begitu kok nih muka gue bisa kawaii gini. Nah dia yang jelasin kalau si dokternya, aku sama menyukai caranya cooking idol si Bar Harun, let's cook him. Jadi si tadi gue bilang dia suka ada idol, dia pakai template mukanya jadi si Yakuza Xiaomi ini. Terus dia sempat kayak ngasih raut muka yang bingung, gitu. Terus anak buahnya tuh kayak terpana ya, terpesona gitu. Padahal kan itu bosnya gitu, bosnya bapak-bapak gitu loh. Ini loh yang si mengakang ini main-main sama gender loh guys. Ini gawat loh. Kalau buat teman-teman yang anak 20 tahun ke bawah nih bisa gawat nih baca gini. Kalau yang seumuran gue sih ya buat tuh 56 tahun loh dibuat sekawa ini kan gawat. Ya bay. Nah udah gitu, tunggu dulu, tadi tuh apa ya? Udah gitu dia ngerokok ya kan, padahal dia baru operasi. Terus dia pengen pulang pakai bajunya kedodoran. Terus dia pengen ganti baju. Terus bawahannya bingung. Wah kok kinclong gitu loh. Sebagaimana cewek mulus pada umumnya. Fokus bersih tanpa sudut. Jadi kan tadinya mungkin punggungnya tuh tato gitu loh. Biasa lah guys, Yakuza. Terus ceng ini blur yang seharusnya ya di Midori's Day, blurnya kurang se-epic ini. Lihat, dia pengen ganti baju ya. Biasanya sosok bapak dengan penampilan luar anak sekolahan cewek, dia nggak akan ini dong, nggak akan risih buka busana di depan lelaki. Ini kan lihat tuh di blur gitu loh, asetnya di blur. Nah ini anak buahnya kasihan, dia puyeng, dia ini kok bos gue jadi kawaii begini, seperti itu loh. Dada. Ini gue sih menantikan keempat volumenya lagi guys, seperti apa cerita selanjutnya. Udah gitu dia ketemu teman baru. Nah ini nih di belakang sini yang jadi anak buahnya, sama seperti si
Seiji punya anak buah tuh, punya si temannya itu lah. Itu dia itu. Terus ternyata si temennya ini berurusan sama geng-geng gitu, geng itu pengen minta dia untuk menjual tiket apalah, tiket judi apa apalah. Terus dia malah ngebantuin, kenapa lu bisa terjerat seperti itulah, serahkan tiketmu. Terus diserahkan lagi, karena kan dia kan bawaannya kan engkong gitu lah, bapak 56 tahun yakuza, jadi berurusan sama kayak gini-gini kecil gitu loh, padahal gitu loh. Nah, langsung diberikan jidat, nah buak gitu kan. Udah gitu langsung tambah lagi, udah dikasih kepala, diinjak lagi kepalanya, gila sampai berdarah kan, bleeding. Terus teme tuh, gila. Terus tidak sampai di situ guys, dikasih lagi, diberi lagi pakai bangku, dijeduk, wah parah. Udah gitu dia masuk ke sekolah, Xiaomi Iwao ya nama samarannya, kalian semua harus berteman baik ya, yoroshiku onegaishimasu gitu kan. Pindah sekolah, jadi dia menyamar sebagai anak sekolah gitu kan, padahal kan dia udah 56 tahun gitu. Terus ketemu lagi temen yang dia tolong, terus dia suka salting gitu loh, kayak bukan seharusnya cewek gitu loh. Terus ya gitu-gitu guys. Tuh apa ya yang dia risih, kok Xiaomi kok pakai branya tuh. Jadi tuh mereka mau ganti pelajaran olahraga apa ya, ganti baju dong. Kalau kalian, gue juga pernah kan sekelas cowok semua ganti baju buat mau olahraga, ya begitulah guys. Kalau di sini ganti baju ceweknya di kelas. Nah mereka bingung, ceweknya kok kamu nggak pakai bra gitu, kok kamu pakai itu sih. Kok di sini dijelasin nih, aduh, kalau sarashi itu kain tenun yang biasa digunakan untuk kimono bla 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 itulah. Karena kan dia orang dulu gitu kan. Nah habis itu dia gitulah menyesuaikan diri. Terus teman-temannya kaget loh, kok ada idol di sekolah kita gitu loh. Makanya kan template mukanya tuh muka idol gitu loh, jadi orang ngiranya dia juga idol. Nah cerita berlanjut, terus temannya dikeroyok, terus dibantuin, ya nggak jauh beda sama si Midori's Day beneran. Nah langsung diselesaikan, diberi gitu, tangannya diremes, kerak patah loh. Terus ya gitulah. Nah di sini ada adegan yang menurut gue kaget, karena gue baca pertama kalinya, gue baca komik dengan ada sense ya, tembak menembak tanpa disensor. Namanya juga Yakuza guys. Lihat, cekrek dor, mana sih dornya tuh, dor tuh, lihat, ini nggak disensor ya. Ya kalau udah jelas lah, dewasa gitu lah. Tuh, dor, oh, parah sih. Ya itulah. Yakuza guys, ngeri guys. Memang di Indonesia kan ada Yakuza guys. Nah di sini dia bermain sebagai, ya itulah. Gue malas ngejelasinnya. Dia jadi tanpa sengaja jadi idol yang tadi itu loh, yang jadi foto-foto gitu guys. Terus dia bisa berakting, berpose layaknya anak itu ya, idol imut parah banget, padahal pilihan 56 tahun. Wah. Oh parah ya, gitulah guys. Terus kita berlanjut, pokoknya seru sekali guys membaca si Xiaomi ini guys. Jadi wah, terus ini juga gue gak tau nih, kayaknya karakter yang agak-agak jahat nih guys, untuk mungkin si rivalnya si Xiaomi. Nah ini ada yang seperti Cross Zero ya, Genji ora. Ini ternyata ya dia tuh anak berandal yang benar-benar bandel gitu loh. Saking bandel lah guys. Lihat gimana kalau coba bikin masalah denganmu. Contohnya lihat guys, ini bandel sekali, nggak boleh ditiru ya guys, nggak boleh ditiru. Nah rambutnya udah kayak Genji. Nah akhirnya dia bertarung sama si Xiaomi tuh. Bertarung kok iseng ya kan, loh kok
anak sekolah cewek kok pakai pakaian dalamnya kok ini dijelasin nih. Fundoshi, kain panjang yang dililitkan di bagian pribadi laki-laki seperti dalam gitu loh. Kan lucu gitu. Langsung diberi sama si Xiaomi dengan terkaman harimau gitu loh. Nah udah gitu dia ketemu sama si yang tadi lawannya, dan dia bilang kalau pengen tolong bantuin dia untuk menghajar orang itu adalah ayahnya sendiri, ketua kelompok Hitotsubashi, yang mana itu dia gitu loh, dia. Dan dia bingung, selama ini gue nggak tahu kalau gue tuh punya anak gitu loh, kayak gitu guys. Terus cerita berakhir, kita promosi Ariande in the Blue Sky, Kanata Kakeru, Komi Short Komunikasi, Six Birthdays, Blue Orchestra, Doraemon. Sampai segitu guys untuk review komik Xiaomi-chan. Ya sama-sama randomnya nih komiknya, gue udah bingung mau komentar apa lagi dah. Pokoknya kalau buat yang pengen beli, tapi lihat umur kalian, umurnya berapa. Kalau umur 20 tahun ke atas silahkan beli ya, lucu ya. Jadi humornya buat umur kayak gue dapet lah. Jadi gue nggak bosan-bosan kasih warning ke teman-teman, baca komik sesuai umur kalian ya. Oke, terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video review dan review komik lainnya. Bye bye, terima kasih.